Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya ucapkan dari kota Solo. Saya malam ini ada di stasiun Solo Balapan nih. Dan malam ini saya bakal bertolak menuju ibu kota Jakarta naik kereta api yang kira-kira baru 10 hari yang lalu di launching, yaitu kereta api Argo Dwi Pangga New Generation. Saya penasaran banget nih, kira-kira kereta baru ini cocok gak ya buat istirahat berhubung perjalanannya juga perjalanan malam. Yuk, daripada makin penasaran lagi, ikutin aja perjalananku dari Solo ke Jakarta naik kereta api Argo Dwi Pangga New Generation. Ini dia, enjoy. Ini meriah banget ya di stasiun Solo Balapan, tepatnya di hall utama. Jadi ini perjalanan saya melakukan tanggal 23 Desember. Jadi ada banyak sekali hiasan bertemakan Natal dan Tahun Baru nih. Di stasiun Solo Balapan juga udah melayani boarding menggunakan sidik wajah gitu ya. Tinggal registrasi aja ke petugas, nyerahin iktp, jadi nanti di scan aja foto kalian dan akan secara otomatis masuk gitu tanpa harus ngeluarin KTP lagi. Itu dia tuh. Cakepnya. It's kereta makannya cakep banget ya. Nanti coba dinner di sana. Saya duduk di eksekutif 6 di sebelah sana, di single seat nomor 13. Ini eksekutif 3, berarti kita berjalan sejauh 3 rangkaian 3 gerbong ke belakang. Ini dia nih kereta eksekutif 6 yang bakal saya naikin malam hari ini. Jadi patokannya ada di situ ya. Ini nomor 1 dan nomor 7 lebih dekat kalau dijangkau lewat pintu sini. Dan berhubung di bagian belakang itu nggak ke bagian peron, kalingan pagar itu, jadi saya masuknya lewat sini gitu. Tuh udah kelihatan ya, pintunya merupakan tombol dan bukan pintu geser manual lagi. Lihat dari eksteriornya aja futuristik banget gitu ya, cakep banget gitu. Satu hal yang bikin saya salfok itu sambungannya nih. Jadi udah nggak pakai sambungan karet dan sekarang ini pakainya sambungan akordeon ya. Dan akordeon yang dipakai itu juga lebih tebal gitu kelihatannya dibandingkan dengan akordeon yang dipasangkan di rangkaian lama gitu. Jadi mungkin ini akan berpengaruh sama suara yang masuk gitu. Dan sekalian aja
Jadi masih sama ya dengan rangkaian stainless steel atau rangkaian kereta lama. Toiletnya ini cuma ada di satu ujung sisi aja, dan patokannya itu paling dekat dijangkau dari kursi-kursi nomor besar, dari nomor 8 sampai dengan nomor 13. Sebentar. Nah, itu dia tuh. Tuh. Itu ya. Dan ini menggunakan pintu otomatis yang kalau saya nggak salah info itu dibuka dan ditutup sama operator yang ada di kereta makan. Ini kan sudah saya singgung ya toiletnya, tapi dari luar. Sekarang kita coba lihat aja dari dalam. Nah, ini dia nih penampakannya. Mantap banget ya. Ada lampu-lampu samping, terus toiletnya toilet duduk, ada wastafelnya juga, kacanya lebih luas gitu ya. Sekarang kita coba masuk. Wanginya kayak mobil baru. Cakepnya. Dan alhamdulillah nih dapatnya di kursi single paling belakang di nomor 13B. Wah, serius ini baunya kayak naik mobil baru gitu. Jadi yang bikin saya kagum gitu ya, ini ada indikator-indikatornya ini nih, keterangan-keterangan. Jadi nanti ada speedometernya, terus ini keterangan gerbong nomor berapa, suhu di dalam ruangan, terus juga ada perkiraan tiba di stasiun pemberhentian itu jam berapa dan di mana aja. Dan juga ada ini nih, apa namanya, kayak keterangan kalau kereta angkatan sebelumnya itu kan menggunakan papan manual gitu ya, yang menunjukkan konekturnya yang bertugas itu siapa, nomor berapa, biasanya pakai papan. Sekarang pakainya layar kayak gini gitu nih. Tuh kita lihat ya, nutup, dan sebentar lagi kayaknya pintu ini bakal nutup deh. Nah, itu dia nih. Dan di sini ada CCTV ya, CCTV-nya ini nyala dan dikontrol sama kondektur yang bertugas gitu. Mantap banget. Dan ini kondisi bagasinya cukup luas, ini bisa menampung koper yang cukup gede ya. Kayak itu juga ada contohnya, karena saya bawa tasnya satu aja, jadi sangat-sangat bisa ya gitu. Dan ini dia nih kondisi kursi saya. Juga ada yang bikin salah fokus nih, ada motif-motifnya gitu ya di sepanjang kursinya. Jadi nggak cuman sekedar kursi, tapi lebih kayak ada motifnya gitu, ada hiasan-hiasannya. Nah, yang bikin saya suka itu antar rangkaian atau antar kereta itu dia ditutup ya. Selain dipengaruhi sama akordeon yang bikin senyap, ditambah lagi pintunya yang pasti otomatis ketutup. Jadi itu dia tuh, jadi makin senyap aja nih. Kira-kira nanti gimana ya, bakal senyap banget apa enggak, kita lihat aja. Pelanggan yang kami hormati, selamat datang di kereta api Argo Dwipa. Perjalanan kali ini menempuh waktu sekitar 7 jam. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi awak kru kami yang bertugas pada perjalanan kali ini. Jadi sempat terlambat sekitar 1 menit, sekitar pukul 8:30 malam,
kereta api Argo Dwi Pangga memulai perjalanannya dari Solo menuju ke Jakarta. Perjalanan Argo Dwi Pangga malam dari Solo ke Jakarta itu perjalanan sebagai kereta api nomor 9 ya. Kalau pagi hari dari Jakarta ke Solo itu sebagai kereta api nomor 10 gitu. Nah ini di belakang saya ini itu ada indikator-indikator LED yang cakep banget gitu ya, berbeda dari kereta api yang angkatan-angkatan sebelumnya. Dan impresi pertama saya waktu duduk ini, kursinya tuh lebih tinggi gitu. Nah, sekitaran lepasin kepala saya gitu ya. Kalau biasanya kan segini atau mungkin ya ada di bawahnya ini, tapi sekarang improvisasinya itu jadi keren banget. Dan ini lebih luas gitu keretanya, kursinya ya maaf, gitu. Kayaknya perjalanan dari Solo ke Jakarta selama 7 jam pas itu nggak akan kerasa bosen gitu deh, karena keretanya dari awal jalan, dari pertama saya duduk aja kayaknya enak gitu. Jadi kita nikmatin perjalanan sejauh 576 km dari Solo menuju Jakarta. Jadi tadi juga langsung dibagiin selimut ya, karena ini perjalanan malam. Dan karena saya naiknya di kelas eksekutifnya, jadi selimut yang dibagiin ini warnanya biru ya teman-teman. Kalau kita naik kelas luxury itu bakal dapat selimut tapi warnanya merah gitu. Mantap banget ini deh, serius lengkap ya. Oh jujur bukannya hyperbola tapi emang benar keren ini. Nah untuk fasilitasnya sebenarnya nggak jauh beda sama angkatan-angkatan sebelumnya, cuman yang bikin beda ini nggak ada bottle holder yang terletak di atas colokan ya, tapi digantikan dengan space di sebelah sini yang bisa buat tempat kalian ngecas HP ataupun gadget gitu. Jadi buat kalian yang misal galau-galau atau mau nyender pun juga bisa banget nih di sini. Nah, terus di sini juga ada kantong. Jangan minta macam-macam ya, karena ini bukan kantong Doraemon. Nah, di bawahnya juga ada sandaran kaki. Yang meskipun kalian belum punya sandaran hati nggak apa-apa. Yang penting kakinya ada sandarannya. Nah, ini juga ada space yang cukup longgar. Jadi buat kalian itu bisa selonjoran di sini nih. Gitu. Jadi kalau misal pasangan kalian, aku butuh space, nah ini udah ada. Gitu. Itu dia tuh. Dan di bagian atas juga ada televisi ya, jadi itu menayangkan tayangan-tayangan perusahaan. Saya senang meskipun single seat itu, tapi dia nggak ada kaca film yang tebal berlebihan ya, nggak kayak gerbong stainless steel angkatan sebelum ini yang karena dia tuh nggak ada tirainya itu jadi kaca filmnya tebal. Nah kalau yang di angkatan baru ini dia nggak punya kaca film yang berlebihan gitu, jadi masih bisa menikmatin pemandangan meskipun ala kadarnya. Dan meskipun ini jendela paling ujung tapi tetap ada tirainya nih tuh. Agak susah sih tapi ya udah nggak apa-apa, yang penting ada tirainya.
Selamat datang di stasiun Yogyakarta. Jogja waktu malam syahdu banget ya. Ada lampu kota dan syahdu banget deh pokoknya. Ini udah mau berangkat, masuk aja yuk. Ini sih Pak ya, maaf ya. Iya. Oh, ini cukup rusak nih. Nah, jadi ini lagi ada di petak antara stasiun Yogyakarta sampai dengan stasiun Kroya dan Kebasen. Jadi top speednya itu 120 km per jam dan ini lagi ada di angka 116 km per jam. Yang bikin saya bisa dibilang kaget itu adalah perbedaannya teman-teman. Karena saya merasa di sini guncangannya sih dibilang oke, tapi yang paling bikin impresifnya lagi itu kesenyapan di dalam kabin nih tuh. Dan ini juga udah dinyalain mode malam ya, atau mode remang-remang gitu. Dimatiin lagi, jadi lebih optimal lagi nih gitu. Dan yang nyala itu lampu bawah, dan menurut saya ini sempurna banget buat istirahat. Bener-bener improvisasi dari KAI ya. Dan hampir ketinggalan, jadi penomorannya itu bukan lagi pakai plakat tapi pakai lampu LED gini ya, jadi lebih cakep gitu. Tadi baru lewat di stasiun Jenar dan stasiun di depannya adalah stasiun Kutoarjo. Salah satu alasan saya kenapa milih naik kereta Argo Dwi Pangga adalah stasiun Kutoarjo itu nggak diberhentiin sama kereta ini ya, dan itu buat saya pribadi bener-bener mantep gitu, karena nggak perlu berhenti di banyak stasiun, langsung terabas dan sampai tujuan. Mantap banget sih ini, serius, bukan hiperbola, tapi emang dari awal itu ini kereta keren banget sih. Nah, kurang lebih kayak gini ya tampilannya, keren banget gitu. Ini jujur dari awal belum saya turunin ya kursinya, dan ini rasanya udah rebah gitu. Ini coba saya turunin. Ini serius perfect banget. Udah kursinya makin tinggi, makin lebar, sama makin rebah gitu. Mungkin karena ini baru seminggu pertama ya, jadi ini masih bau pabrik gitu. Dan buat saya itu salah satu bau yang paling yang kayaknya semua orang suka gitu, bau pabrik kayak gini tuh, masih kinis rasanya. Wah, itu banget.
Oke, ini pemberhentian ketiga ya setelah berangkat dari Solo. Kita tiba di stasiun Purwokerto. Ternyata banyak juga ya yang menggunakan kereta Argo Dwi Pangga ini, baik dari Jogja atau Solo, dan turun di Purwokerto. Dan Purwokerto ini adalah pusat dari PT Kereta Api Daerah Operasi 5 Purwokerto. Sebelah Argo Dwi Pangga tuh ada kereta barang apa ya, coba lihat. Oh, barang angkutan bensin BBM gitu. Dan ini dia suasana malam di stasiun Purwokerto. Nah, itu ada musik mengiring, yaitu di tepinya Sungai Serayu. Nah, jadi selepas dari stasiun Purwokerto, aku pergi ke kereta makan. Tapi entah kenapa, aku pun juga nggak sadar waktu kejadian ternyata clip onku bermasalah dan akhirnya jadi nge-mute kayak gini nih. Ini sebenarnya udah tag sebanyak kalau nggak salah 3 kali deh. Dan pas waktu aku cek ternyata nggak ada suaranya. Jadi kayak ngomongan apaan sih bang? Kayak gitu. Dan aku pada malam itu beli makan sei sapi. Jadi nasi sei sapinya ini fresh ya, alias dimasak di atas kereta. Karena waktu itu tinggal disajiin ke penumpang, akhirnya aku nggak sempat ngerekam momen live cooking di atas kereta. Oh iya, restoran dari kereta Argo Dwi Pangga New Generation ini tampilannya cakep banget, futuristik, mirip kayak cafe, dan ya mewah banget deh pokoknya deh. Ini dia nih. Jadi ini tengah malam ya. Ini sudah tiba di pemberhentian terakhir sebelum stasiun Gambir nih, stasiun Cirebon. Rasanya kok mau tidur tuh kayak eman gitu loh. Kayak pengen nikmatin perjalanan. Tiketnya juga nggak murah, jadi kayak mau tidur tuh kayak sayang gitu. Tapi mungkin setelah Cirebon ini bakal lebih banyak tidurnya sih. Gitu. Berhubung ini juga udah tengah malam banget. Jadi yang ada di sebelah kiri ya dari kereta Argo Dwi Pangga itu kereta api Mataram. Jadi ketemunya itu di stasiun Cirebon. Kereta Argo Dwi Pangga mau berangkat, kereta Mataram baru nyampe. Dan tuh tadi kelihatan ada momen pergantian masinis di stasiun Cirebon. Jadi masinis yang tugas di Jakarta ini, maksudnya dari Jakarta ini, termasuk masinis yang jadi petugas langsir gitu. Petugas langsir itu maksudnya kayak bertugas buat mindahin keretanya dari jalur simpan ke jalur aktif. Kemudian dari Jakarta, tepatnya di stasiun Pasar Senen, di kereta Mataram ini sampai stasiun Cirebon itu dinas gitu. Jadi ngendarain keretanya itu dari
atau jalur Simpan, terus ke stasiun Pasar Senen, dari Pasar Senen sampai Cirebon, nah baru di Cirebon tuh diganti. Berhubung ini udah masuk ke paruh akhir perjalanan, di luar sana itu udah melepas dari stasiun Kedung Gede ya. Ini juga udah jam 3 sekitar ya, mungkin 40 menitan lagi sebelum tiba di stasiun Gambir. Saya mau cerita nih tentang kesimpulan saya dan kesan serta pengalaman naik kereta api Argo Dwi Pangga New Generation dari Solo sampai ke Jakarta. Jujur saya bisa tidur sih karena keretanya senyap dan ya, lebih baik lah daripada kereta stainless steel angkatan sebelumnya. Kesimpulannya sih stainless steel yang New Generation ini ya, tahun 2023 ini bisa dibilang kayak penyempurna dari angkatan-angkatan sebelumnya begitu. Dan juga karena saya duduk di belakang, saya baru ngerasa di bagian atas itu ada kipas AC gitu ya. Jadi ya kayak kita tidur ada kipas angin gitu, ada bunyi-bunyi sedikit, sebenarnya nggak mengganggu juga sih, memberikan rasa dingin yang cukup gitu. Terus juga saya jujur kagum sih, surprisingly ini kereta benar-benar nyaman banget ya. Sebenarnya agak gimana gitu ya, nggak rela sih, kayak kok cepet banget ini nyampe nya, cuman ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah keretanya juga on time, ngebut terus dan nyaman banget. Jujur keretanya keren dan nyaman gitu loh, kayak pinginnya terusan gitu, kayak 12 jam juga hayu gitu. Semoga ada rezeki lagi, ada kesempatan lagi buat nyobain naik kereta api yang udah menggunakan rangkaian New Generation ya, yang sampai dengan saat video ini direkam itu baru ada 3 kereta yang pakai rangkaian New Generation ini, yaitu kereta api Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, dan kereta api Taksaka Tambahan. Semoga kedepannya itu peremajaan gerbong itu juga dilakukan di banyak kereta gitu ya, nggak cuman jalur selatan tapi juga mungkin di jalur utara atau di kereta-kereta yang sekiranya memang butuh peremajaan armada gitu. Overall jujur saya nggak bisa mengkonsen dari gimana kereta ini kasih saya kenyamanan, dan saya pokoknya senang banget deh, dan pastinya bersyukur ya bisa dapetin kesempatan kayak gini, bisa dapetin kesempatan buat coba naik kereta api Argo Dwi Pangga New Generation. Pokoknya sih seneng banget.
saya terlambat sekitar 11 menit, akhirnya tiba di stasiun Gambir. Oke, kita turun ya. Terima kasih. Nah, ini dia nih. Welcome to Jakarta. Ada kereta api Taksaka Hype Trip yang sebentar lagi bakal ganti rangkaian, dan ada kereta Argo Dwi Pangga. Jadi dua-duanya merupakan kereta api kebanggaan daerah operasi 6 Yogyakarta. Dan nambahin sedikit nih, jadi setelah ini kereta Argo Dwi Pangga itu setelah sterilisasi penumpang bakal ditarik ke depo Jakarta Kota untuk persiapan keberangkatan pagi nanti sebagai KA10 dari Jakarta menuju Solo. Dan ini nih, Taksakanya udah duluan berangkat ke Jakarta Kota. Nah, jadi ada informasi yang hampir ketinggalan ya. Jadi stamp formasi rangkaian kereta Argo Dwi Pangga semenjak ganti rangkaian itu dia bawa 3 luxury dan 7 kelas eksekutif ya. Jadi dimulai dari depan itu ada lokomotif, di belakangnya ada kereta pembangkit. Di belakang kereta pembangkit ada luxury 1, 2, dan 3. Kemudian baru disusul eksekutif 1, 2, terus ada kereta makan di tengah. Dan dari di belakang kereta makan itu langsung berurutan dari eksekutif 3, 4, 5, 6 sampai dengan eksekutif 7. Jadi bisa dibilang kereta Argo Dwi Pangga ini selain kereta unggulan, dia juga naik kelas gitu ya, karena dia sekarang bawa 3 luxury langsung. Kalau yang sebelumnya itu cuma 1, sekarang bawa 3. Mantap banget ya, naik kelasnya tuh nggak nanggung gitu. Oke, berhubung perjalananku naik kereta api Argo Dwi Pangga New Generation sudah tiba di stasiun Gambir. Aduh, hampir tipe kan. Tandanya perjalananku resmi berakhir di sini ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya buat nonton. Kita ketemu lagi di waktu yang lebih baik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.